Kata Syekh Nasr bin Muhammad As-Samarkandi, makna kata syafi'un musyaffa'un adalah yatlubu syafa'ah li sahibihi wa tu'ti lahu asy-syafa'ah. Pada kalimat ini, di mana nanti Al-Qur'anul Karim pada hari kiamat akan memohon syafaat, meminta syafaat. Kepada siapa Al-Quran ini memohon syafaat dan meminta syafaat? Di mana Al-Quran itu memohon syafaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk siapa syafaat ini dimohon oleh Al-Quran kepada Allah? Di mana syafaat ini hadirimakumullah diperuntukkan li sahibihi, bagi saudaranya, bagi ahlul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrun alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan pedoman bagi seluruh manusia di seluruh alam. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, salah satu keistimewaan Ramadan di mana pada bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala terjadi peristiwa di mana Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa nuzulul Quran yang sering kita peringati pada malam 17 Ramadan. Hadirin rahimakumullah, di antara keistimewaan Al-Quran atau kemuliaan Al-Quranul Karim diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasal dari riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Qur'anu syafi'un musyaffa'un wa mahillun musaddaqun wa man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Di dalam hadis ini baginda Rasulullah menjelaskan Al-Quran syafi'un musyaffa'un. Al-Quran memberi syafaat, musyaffa'un, dan dimintai syafaat. Wa mahillun musyaddaqun. Al-Quran akan menjadi saksi yang diyakini kebenarannya nanti pada yaumul akhir.
Maka akhir hadis ini Nabi SAW mengatakan, "Faman ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah." Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, dijadikan Al-Quran ini sebagai tuntunannya, maka Al-Quran akan menghantarnya ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran khalfahu, di belakang punggungnya, tidak dijadikan tuntunan, saqahu ilan nar, maka Quran akan menggiringnya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Nasr bin Muhammad As-Samarkandi, pengarang kitab Tanbihul Ghafilin, menjelaskan Al-Quran syafi'un musyaffa'un. Apa makna dari kalimat ini, hadirin rahimakumullah? Kata Syekh Nasr bin Muhammad As-Samarkandi, makna kata syafi'un musyaffa'un adalah yatlubus syafa'ah li sahibihi wa tu'ti lahu asy-syafa'ah. Pada kalimat ini, di mana nanti Al-Qur'anul Karim pada hari kiamat akan memohon syafaat, meminta syafaat. Kepada siapa Al-Quran ini memohon syafaat dan meminta syafaat? Di mana Al-Quran itu memohon syafaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk siapa syafaat ini dimohon oleh Al-Quran kepada Allah? Di mana syafaat ini, hadirin rahimakumullah, diperuntukkan li sahibihi, bagi saudaranya, bagi ahlul Quran, yaitu mereka yang ketika hidupnya istiqomah dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quranul Karim. Itulah yang disebut dengan syafi'un musyaffa'un. Lalu kemudian beliau mengatakan wal mahillu sa'ah, menjadi saksi yang diyakini kebenarannya, hadirin rahimakumullah. Apa maksud daripada kata ini? Yas'ali sahibihi annahu lam yaqra'ahu wa lam ya'mal bihi fayasduqu qawluhu. Di mana nanti pada yaumul qiyamah Al-Quran akan mencari mereka yang ketika hidupnya tidak pernah membaca Al-Quran, ketika hidupnya tidak pernah mereka mengkaji atau mengaji Al-Quranul Karim, bahkan ketika hidupnya mereka tidak beramal sesuai dengan tuntunan Al-Quranul Karim. Maka pada akhir hadis ini baginda Rasulullah memberikan kabar gembira sekaligus memberikan peringatan bagi mereka yang jauh daripada Al-Quran. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faman ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Mereka yang yaqra'uhu wa ya'malu bihi qadahu ilal jannah. Mereka yang membaca Al-Quran, mengkaji dan mengaji Al-Quran, kemudian mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, maka pada akhirnya Quran akan menuntun mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Barang siapa ketika hidupnya jaffahu falam yaqra'uhu wa lam ya'mal bihi saqahu ilan nar yaumul qiyamah. Mereka tidak pernah baca sama sekali Al-Quran, tidak pernah mengkaji dan mengaji Al-Quran, bahkan hidup mereka jauh dari tuntunan Al-Quran, maka nanti Al-Quran akan menggiring mereka ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, sangat menarik di sini bahwa Al-Quran memiliki peran, yaitu memberikan syafaat bagi ahlul Quran. Hadirin rahimakumullah,
Dalam suatu kisah ini diceritakan oleh Imam Nafi' ibni Abdul Haris. Beliau menceritakan tentang seorang pembantu atau petugas yang ditugaskan oleh Khalifah Umar bin Khattab sebagai gubernur dalam bidang pemerintahan ketika itu. Suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab dia keluar dari kediamannya, kemudian menemui pembantunya ini untuk berbicara tentang beberapa hal yang sangat urgen yang perlu dibicarakan oleh beliau. Umar ketika bertemu dengan beliau, Khalifah Umar bertanya kepada pembantunya ini, apa kata Khalifah Umar? Man ista'malat ala Makkatin. Siapakah yang engkau tugaskan untuk mengurusi kota Mekkah? Maka pembantunya ini menjawab, Abdurrahman bin Abi Abza, ya Amirul Mukminin, saya menugaskan seorang petugas bernama Abdurrahman bin Abi Abza. Maka ketika itu hadirin Umar berkata kepadanya, Khalifah Umar berkata kepada orang ini, tasta'malu rajulan minal mawali ala Quraisyin. Kamu telah mempekerjakan, kamu telah memberi tugas kepada seorang laki-laki yang terhormat dari suku Quraisy. Maka apa kata pembantunya ini? Inni lam ad'u khalfi ahadan aqra'u lil Qur'anu minhu. Saya khawatir wahai Amirul Mukminin, ketika nanti saya tidak tugaskan orang yang kompeten di bidangnya, maka Quran itu tidak akan ada yang mengurusinya, tidak akan ada yang membacakan Al-Quran. Maka Khalifah Umar berkata, Naam, Innallaha ta'ala rafa'a bil Qur'an rajulan wa wada'a rajulan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, kata Khalifah Umar, itu akan mengangkat derajat seseorang dengan Quran, kemudian akan merendahkan derajat seseorang hadirihimakumullah dengan Al-Quran pula. Wa inna Abdurrahman bin Abi Abza mimman rafa'allahu bil Quran. Dan sesungguhnya Abdurrahman bin Abi Abza, kata Khalifah Umar, di antara orang-orang yang diangkat oleh Allah derajatnya dengan Al-Quranul Karim. Salah satu pesan yang disampaikan dalam kisah ini bahwasanya derajat seseorang itu akan diangkat oleh Allah itu disebabkan keistiqomahannya menjaga Al-Quran, keistiqomahannya dalam membaca Quran, keistiqomahannya dalam mengkaji Al-Quran, dan keistiqomahannya dalam mengamalkan isi Al-Quran. Begitu juga sebaliknya, seseorang akan direndahkan derajatnya oleh Allah dengan Quran itu disebabkan karena selama hidupnya itu tidak pernah bersuah dengan Al-Quranul Karim. Jangankan mengamal isi kandungan Al-Quran, membaca Al-Quran saja orang ini tidak pernah dia lakukan. Maka dalam sebuah riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna hadha aqwam yarfa'u bihadal kitab wa yudha'u bihi akharin. Sesungguhnya satu kaum diangkat derajat mereka dalam satu kaum tersebut oleh Al-Quran, kemudian hadir rahimakumullah, dan Allah pun merendahkan derajat satu kaum dengan Al-Quran.
Maka oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, mari kita jadikan Al-Quran ini menjadikan tuntunan, bukan sebagai tontonan. Kita sentiasa istiqomah menjaga bacaan Quran kita. Kita senantiasa istiqomah belajar kepada guru-guru kita, belajar Al-Quran. Kemudian mengamalkan apa yang kita telah pelajari, pesan-pesan yang disampaikan Al-Quranul Karim. Ingat, Al-Quran akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan pada hari kiamat, di mana pertolongan itu yang berhak memberikannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada pertolongan selain pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.